wabarakatuh. Berikutnya hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Tanjung. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para senior, ya, mulai dari yang paling senior Pak Emil Salim, yang juga cukup senior di sini. Yang saya lihat paling senior ini adalah Profesor Edi Swasono, ya, yang pas di atas saya ini yang sekarang jadi penjabat, Pak Menko Yusril, ya, dan para ketua Dewan Mahasiswa, ya, di sini ada Pak Hariman Siregar, ya, ada Pak Maulid Rahman, ya, ada Bang Dipo Alam, ada Bang Rahman Hakim, dan Sohibul Baik yang bikin acara, Pak Antoni, ya, dan di sini juga ada tamu kita, Ketua Dewan Mahasiswa dari ITB, Pak Heri Amadi, ya, Pak Ketua Dewan Mahasiswa dari ITS, Pak Aruna Rasid, ada Pak Ikrar, ya, dan para senior lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua bisa hadir di tempat ini, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, untuk memperingati 50 tahun hadirnya Koran Saruna. Saya tadi sebenarnya keynote speakernya sudah dari Pak Yusril, ya, saya cuma bernostalgia karena saya ini termasuk yang paling muda yang ada di sini. Ya, jadi kalau yang paling muda, kenapa saya bilang paling muda di antara para senior? Memang ya tentu ada beberapa yang lebih muda, tapi bukan senior gitu. Yang senior itu saya yang paling muda sekarang. Walaupun udah tua juga, ya. Ada budekan, ya di bawah saya jauh gitu. Jadi ini tempat penuh nostalgia buat saya. Kenapa? Karena 40 tahun lalu saya sudah di ruangan ini. Mulai saat itulah saya masuk ke bisnis media, ya. Mulai dari televisi, satu televisi, mulai dari Trans TV, Trans 7, ya. Lalu ada CNN Indonesia, ada CNBC Indonesia, masuk ke digital media, ada detik.com, ya, ada CNN.com, ada CNBC.com, dan ada juga media-media lifestyle yang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tadi mengutip apa yang disampaikan Bang Yusril, terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan adalah sebuah kepastian. Siapa yang tidak bisa berubah, maka dia akan dimakan oleh zaman. Saya ingat betul seorang ilmuwan, Charles Darwin, yang mengatakan, "It's not the smartest, it's not the strongest yang akan survive dalam kehidupan ini, but the most adaptable people." Jadi yang bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan itulah yang akan selamat. Jadi siapa yang bisa menjemput masa depan, yang bisa membaca tanda-tanda zaman, ya, lalu melakukan perubahan sesuai zamannya, maka dialah yang akan selamat. Saya menganut filosofi buy the future with the present value, membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi siapa yang bisa membeli masa depan dengan harga sekarang, dia yang akan selamat di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, menyangkut media, kita tahu bahwa dari media cetak sekarang sudah beralih, ya, tahun 80-an, 90-an beralih ke televisi. Dari televisi beralih ke media digital. Dan sekarang pun beralih kepada sosial media. Media cetak praktis sudah tidak baca. Saya yakin Bapak Ibu walaupun ini susah nyari koran sekarang, ya.
Televisi pun sudah mulai turun. Setiap tahun lalu penonton televisi turun 4%, khususnya di generasi milenial dan zilenial serta generasi alpha. Ya. Digital pun pelan-pelan, media digital pelan-pelan mulai tergerus. Sekarang ya sosial media, TikTok merajai, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang punya anak, punya cucu, ya, kalau menghukum itu paling gampang ambil handphonenya. Jadi karena TikTok itu sudah menjadi, sebelum tidur coba lihat, ya, dari yang generasi alpha yang paling kecil, generasi milenial, sampai generasi sekarang, generasi kita, generasi baby boomers, itu juga masih main TikTok. Ya, paling tidak monitor, karena itu informasi yang paling cepat. Ya, dan kita tahu waktu Agustus kemarin terjadi demonstrasi yang besar, ya, live TikTok itu menjadi sangat luar biasa, sehingga pemerintah pada waktu itu atas inisiatif TikToknya sendiri juga melakukan penyetopan daripada live streaming. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap mahasiswa-mahasiswa saat ini mampu membangkitkan bukan orang Salembanya, tapi semangat Salembanya. Medianya itu harus mengikuti dari kemajuan zaman yang ada. Ya, menurut saya mahasiswa-mahasiswa UI bisa menggunakan, bisa menjadi personalized journalism melalui sosial media, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui apapun, YouTube dan lain sebagainya, maka itu akan bisa. Dan kelompok mahasiswanya, ya, di sini itu bisa juga melakukan yang namanya pembuatan media itu berdasarkan sosial media, karena itu menjadi lebih efektif. Kebetulan ada kawan saya ini, Mas Tibio, saya lihat dengan pensiun sampai hari ini, ya, saya nanti lapor di beliau dan direktur kemahasiswaan sekarang. Nah, jadi Mas Tibio, saya berharap ini bisa mengkoordinir teman-teman mahasiswa untuk semangat Salemba, semangat orang Salemba ini bisa kembali muncul, karena pada dasarnya mahasiswa harus dipersiapkan pola pikirnya, pola tindaknya, semangatnya, daya juangnya, karena mereka lah yang akan memimpin bangsa kita ke depan. Seperti Pak Yusuf katakan, generasi kami ini ya generasi terakhir yang masuk kabinet, ya gitu. Jadi mungkin setelah generasi kami ini ya sudah tidak ada lagi yang akan masuk di pemerintahan, sehingga ya pasti generasi adik-adik kami yang akan nanti muncul. Nah, kami berharap